Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Bro Rudal. Salam sejahtera, mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Ikuti protokol kesehatan ya. Tadi saya pakai masker, cuma karena memang sedang akan membuat konten, jadi maskernya saya simpan dulu teman-teman semuanya. Biasa teman-teman, saya sedang sambil ngopi ngobrol sambil kopi, karena kopi buat saya tidak bisa dipisahkan dari hidup saya. Ya, kopi obat pusing teman-teman. Ya, mungkin teman-teman yang sehobi dengan saya suka ngopi, selamat menikmati kopi ya. Baik teman-teman semuanya, video kali ini saya akan membahas tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kebetulan teman-teman semuanya pada bulan Februari ya, di tahun 2021 itu telah ditetapkan dan diundangkan Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 ya, tentang perubahan Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018, di mana selama ini Perpres 16 2018 sebagai pedoman di pemerintahan dalam rangka melakukan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jadi Perpres 12 ini tahun 2021 adalah perubahan-perubahan. Dan perubahan apa saja? Nanti coba kita lihat. Tapi teman-teman semuanya, saya tidak akan membahas semua perubahan. Sekitar 144 ayat lah teman-temannya yang berubah. Tapi saya nggak akan membahas semua perubahan itu. Saya hanya akan membahas karena menurut saya agak tertarik gitu ya. Membahas bab 3 ya, tentang pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah. Khususnya pengadaan barang yang dilakukan oleh perangkat daerah ya, di pemerintah daerah, baik di provinsi, di kota maupun di kabupaten ya. Kenapa sangat menarik untuk kita bahas? Karena begini teman-teman semuanya, di daerah itu ada pengaturan tentang keuangan daerah oleh Permendagri gitu ya kan. Mungkin yang sedikit bersinggungan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah gitu kan. Karena memang tidak bisa dihindari ya teman-teman, karena pengadaan barang ini bagian dari pengelolaan keuangan negara ya, keuangan daerah tentunya begitu ya teman-teman. Bahwa kalau bicara keuangan daerah, kita bicara APBD, kita bicara belanja. Nah, jenis belanjanya itu diantaranya adalah belanja barang dan jasa dan belanja modal gitu ya. Nah, dua hal ini pasti terkait dengan yang namanya kegiatan pengadaan barang dan jasa. Gitu ya teman-teman. Nanti coba kita petakan ya teman-teman. Baik, maaf, yang sekarang ini teman-teman ada Permendagri 77 ya. Di daerah ya, sekali lagi ini untuk APBD teman-teman di daerah. Jadi Permendagri 77 tahun 2020 teman-teman. Desember lah kemarin diundangkan dan ditetapkan dan diundangkan. Jadi masih hangat juga nih teman-teman semuanya. Coba kita dudukkan nanti ya teman-teman, format seperti apa sih yang pas gitu ya untuk teman-teman di daerah. Itu menurut saya ya Bapak sekalian. Sebenarnya kita bisa diskusi ya teman-teman, karena video ini satu arah, jadi saya menyampaikan pendapat saya seperti apa ya. Gitu ya teman-teman. Baik, saya akan mulai dari bab 3, dimulai dari pasal 8 ya teman-teman semuanya, tentang pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah. Siapakah itu pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah? Ada pengguna anggaran, ada kuasa pengguna anggaran, ada pejabat pembuat komitmen, ada pejabat pengadaan, ada pokja pemilihan. Nah, penerima hasil pekerjaan, panitia atau pejabat penerima hasil pekerjaan itu dihapus. Waktu Perpres 18 ada itu kan ya teman-teman. Nah, di Perpres 12 dihapus ya. Terus ada agen pengadaan, ada penyelenggara swakelola gitu. Nah, terakhir ada penyedia ya. Itulah pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah. Baik, saya akan mulai dari pengguna anggaran. Siapakah pengguna anggaran itu teman-teman semuanya? Jadi pejabat yang diberi kewenangan untuk menggunakan anggaran ya, menggunakan anggaran negara
tentunya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kalau bicara siapa, kalau di APBN tentunya Pak Menteri ya, Bu Menteri, Pak Menteri. Kalau di lembaga ya kepala lembaga tentunya sebagai pengguna anggaran. Kalau di perangkat daerah bisa Pak Kepala Dinas ya, bisa Pak Kepala Biro mungkin ya, Pak Kepala Badan juga ada ya teman-teman ya. Artinya Kepala Satuan Perangkat Daerah lah, SKPD ya, begitu ya teman-teman. Semua itulah pengguna anggaran. Pengguna anggaran punya tugas dan kewenangan. Beliau itu ya. Oke. Saya akan bicara versi karena kita akan bicara pengadaan barang, tentunya saya sesuai dengan Perpres 12 tahun 2021 ya. Gitu ya teman-teman, bahwa tugas dan kewenangan pengguna anggaran adalah satu, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran belanja negara. Yang kedua teman-teman, Pak PA itu tugas kewenangannya mengadakan ikatan perjanjian dengan pihak lain tentunya sesuai dengan batas anggaran yang sudah ditetapkan teman-teman. Berikutnya beliau menetapkan perencanaan, itu tugas beliau. Menetapkan dan mengumumkan RUP ya, rencana umum pengadaan. Terus tugas beliau lagi menyetujui ya, penunjukan langsung ya, untuk tender atau seleksi ulang yang gagal ya. Seleksi ulang yang gagal ya. Jadi tender atau seleksi pertama gagal, diulang lagi, tender lagi, seleksi lagi gagal, nah itu berarti ulang, maka dimintakan persetujuan ke pengguna anggaran untuk dilakukan penunjukan langsung. Tapi dengan pertimbangan memang barang yang dibutuhkan, terus waktunya memang tidak memungkinkan kalau dilakukan dengan tender, itu pertimbangannya. Ya, teman-teman. Nah, terus berikutnya beliau menetapkan surat penunjukan penyedia, ya, teman-teman. Nah, tugas berikutnya beliau adalah tugas dan kewenangan beliau adalah menetapkan PPK. Oh maaf, ada tambahan ya, saya nggak ada di Perpres 12 ada dua hal yang bukan yang baru, artinya menetapkan PPHP itu dihapus, gitu ya, tugas PA ya. Kan tadinya pengguna anggaran itu punya tugas menetapkan PPK, pejabat pembuat komitmen, maksudnya menetapkan pejabat pengadaan, termasuk menetapkan PPHP, gitu ya kan, panitia penerima hasil pekerjaan atau pejabat penerima hasil pekerjaan. Nah, itu dihapus sekarang ya teman-teman, karena tadi di pelaku itu sudah tidak ada lagi ya yang namanya panitia atau pejabat penerima hasil pekerjaan ya. Jadi dihapus tadi ya, menetapkan PPK, pejabat pembuat komitmen, menetapkan pejabat pengadaan, menetapkan tim ahli atau tim juri ya untuk pengadaan dengan metode sayembara atau kontes, gitu ya kan. Terus pengenaan sanksi ya, pengenaan sanksi, menetapkan pengenaan sanksi daftar hitam ya, daftar hitam. Saya kira kita tahu bersama teman-teman, kita dapat memberikan sanksi karena pelanggaran ya, pelanggaran yang dilakukan oleh para peserta tender atau para penyedia, gitu teman-teman. Itu sanksinya tidak boleh mengikuti proses pengadaan, ada yang setahun, ada yang 2 tahun, gitu ya teman-teman semuanya. Nah, terus beliau menetapkan tender atau seleksi gagal, ya kan, seleksi gagal beliau juga nih. Terus beliau juga menetapkan pemenang untuk pekerjaan barang, konstruksi dan jasa lainnya ya, untuk proses tender bisa penunjukan langsung atau e-purchasing yang nilainya di atas 100 miliar ya teman-teman semuanya, di atas 100 miliar. Nah, untuk pekerjaan jasa konsultan itu nilainya di atas 10 miliar
maka yang menetapkan adalah beliau ya, pengguna anggaran. Tapi yang melakukan proses pemilihan tetap Pokja ya, tetap Pokja pemilihan. Ya. Teman-teman, untuk lengkapnya saya kira teman-teman bisa baca nanti di Perpres 12 tadi ya, pasal 9 ya, teman-teman, tugas dan kewenangan pengguna anggaran. Oke. Nah, teman-teman semuanya, tentunya dalam melaksanakan tugas, Pak Menteri sebagai PA, Pak Kepala Lembaga sebagai PA, Pak Kadis sebagai PA, Pak Kepala Dinas maksudnya, ya teman-teman, Pak Kepala SKPD, beliau punya tugas yang lain, yang penting. Bukan mengatakan tidak penting, ya. Tapi banyak tugaslah beliau sebagai pimpinan organisasi, gitu ya teman-teman. Nah, untuk itu beliau dapat mendelegasikan kewenangannya kepada kuasa pengguna anggaran. Nah, bicara pendelegasian kewenangan, kalau di kementerian atau di lembaga, Pak PA dapat mendelegasikan seluruh kewenangannya kepada kuasa pengguna anggaran yang beliau tunjuk, gitu ya teman-teman. Nah, tetapi kalau yang di daerah, di perangkat daerah, ada 3 hal yang tidak bisa didelegasikan, artinya bahwa ini tetap menjadi tugas dan kewenangan pengguna anggaran. Apa itu? 1, menetapkan pejabat pembuat komitmen, menetapkan pejabat pengadaan, menetapkan tim juri atau tim ahli untuk pengadaan dengan metode kontes dan sayembara. Ini tetap menjadi tugasnya PA, ya. Artinya tidak dapat didelegasikan ke kuasa pengguna anggaran. Terus yang kedua itu menetapkan tender atau seleksi gagal. Ini tetap juga menjadi tugasnya pengguna anggaran. Yang ketiga itu menetapkan pemenang tadi ya teman-teman, untuk pekerjaan barang, konstruksi, jasa lainnya ya, untuk metode pemilihan dengan tender atau dengan penunjukan langsung atau dengan e-purchasing yang nilainya ya, di atas 100 miliar. Nah, sedangkan untuk jasa konsultansi nilainya di atas 10 miliar, begitu ya teman-teman semuanya. Ya, tapi proses pemilihannya tetap ya di Pokja, gitu kan. Gitu, itu 3 hal itu yang tidak dapat didelegasikan kepada kuasa pengguna anggaran, khusus di APBD ya, teman-teman, khusus di APBD. Jadi itu tetap menjadi tugasnya Pak pengguna anggaran. Gitu ya, teman-teman, ya. Oke. Nah, maaf. Kalau begitu saya masuk ke pasal berikutnya, ya. Saya kira itu tentang pengguna anggaran, teman-teman. Artinya beliau sibuk, beliau dapat mendelegasikan kewenangannya kepada kuasa pengguna anggaran. Nah, sekarang bicara kuasa pengguna anggaran. Siapakah kuasa pengguna anggaran? Tentunya pejabat di bawah beliau yang ditunjuk ya oleh beliau, oleh pengguna anggaran. Tapi kalau di daerah itu di APBD, teman-teman, KPA itu yang menetapkan adalah SK-nya Pak Bupati atau Pak Gubernur ya. Tapi atas usul pengguna anggaran ya. Itu. Nah, sekarang bicara soal tugas dan kewenangan KPA, teman-teman. Tentunya 1, melaksanakan tugas sesuai dengan pendelegasian ya, atas pelimpahan tugas dan kewenangan tadi ya. Dari pengguna anggaran. Berarti ada SK-nya ya, teman-teman, ada surat keputusannya. Nah, terus kuasa pengguna anggaran punya tugas juga menjawab sanggah banding ya, untuk pekerjaan konstruksi ya. Sanggah banding ya. Kalau di barang, di jasa konsultan, di jasa lainnya tidak ada sanggah banding ya. Hanya di pekerjaan konstruksi ya, teman-teman. Gitu ya, teman-teman semuanya. Oke. Nah, tugas berikutnya adalah, nah ini dia, khusus di pemerintah daerah ya, di APBD, karena memang Perpres 12 2021 mencoba mengakomodir dinamika yang selama ini jadi perdebatan, teman-teman, gitu ya. Bunyinya begini, bahwa KPA dapat merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen. Jadi PPK dapat merangkap sebagai pejabat
pembuat. Dapat ya teman-teman, dapat boleh ya, boleh enggak gitu kan. Nah, artinya bahwa kalau ini yang terjadi, maka tugas-tugas ke-PPK-an, fungsi ke-PPK-an menjadi tugasnya Pak Kuasa Pengguna Anggaran. Gitu ya, teman-teman semuanya. Ini berlaku juga di APBN ya, teman-teman. APBN gitu kan. Nah, teman-teman semuanya, di Permendagri, di Permendagri, teman-teman semuanya, Permendagri 77 ya, khusus teman-teman yang di daerah ya, bahwa KPA dapat bertindak, gitu bunyinya, bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen. Ya. PA juga dapat bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen. Ya. Nah, bunyinya begini, dalam hal ikatan perjanjian, teman-teman, ya, ikatan untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah, maka PA atau KPA dapat bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen. Artinya menurut saya tugas-tugas PPK menjadi tugasnya PA atau KPA karena beliau bertindak sebagai pejabat komitmen. Nah, di pasal berikutnya, penjelasan berikutnya ya, di Permendagri itu PA atau KPA yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dibantu ya, dapat dibantu oleh ASN ya, yang mempunyai kompetensi terkait dengan tugas-tugas ke-PPK-an. Ya. Kalau punya kompetensi, saya kira urusannya sama sertifikasi ya, teman-teman semuanya. Kan kalau di Perpres itu PPK, pejabat pengadaan, pokja pembelian itu wajib bersertifikat melalui ujian. Gitu ya, teman-teman. Ya, artinya bahwa PA KPA dapat dibantu oleh ASN yang punya sertifikat. Gitu ya, teman-teman. Dapat dibantu. Oke. Itu bunyi di Permendagri 77. Artinya sebenarnya tidak bertentangan dengan Perpres nomor 12 ya, teman-teman semua. Karena di Perpres 12 juga ada ya pasal yang menjelaskan bahwa KPA dapat merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen ya. Gitu ya, teman-teman semuanya, itulah tugas KPA gitu ya. Nah, sekarang masuk ke pasal berikutnya ya. Jadi tadi teman-teman kalau mungkin bisa baca nanti di pasal 10 ya, teman-teman, tentang tugas dan kewenangan kuasa pengguna anggaran. Saya masuk ke pasal 11 tentang pejabat pembuat komitmen, teman-teman. Nah, ini yang lagi rame nih tentang PPK. Siapakah PPK yang paling tepat di daerah gitu kan ya, teman-teman ya. Karena memang di Permendagri 77 itu kan pedoman dalam hal pengelolaan teknis, pengelolaan keuangan daerah gitu ya. Jadi permen itu hanya mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah, tidak mengatur ranah pengadaan barang dan jasa pemerintah. Walaupun ini dua kegiatan yang nggak bisa dipisahkan sebenarnya, teman-teman gitu ya, tidak bisa dipisahkan. Nah, seperti apa formatnya sebenarnya, teman-teman? Oke. Kalau lihat di Permendagri tidak menyebut-nyebut yang namanya pejabat pembuat komitmen. Jadi kalau Permendagri itu bicara pengelola keuangan daerah itu ada PA sama ada KPA sama dengan Perpres tadi ya. Ada yang namanya pejabat penatausahaan keuangan daerah, ini verifikator beliau ya. Terus ada PPTK, pejabat pelaksana teknis kegiatan. Artinya Pak PA dan PA dapat menunjuk ya pejabat struktural gitu, untuk melaksanakan, membantu beliau nih ya, melaksanakan kegiatan atau lebih dalam satu program gitu ya. Jadi beliau bertanggung jawab pelaksanaan kegiatan PPTK, teman-teman. Nah, cuma pertanyaannya lagi ya, siapakah PPK yang PPK dalam hal pengadaan yang sumbernya dari APBD tadi, teman-teman semuanya. Kalau lihat skenario-nya, ada beberapa skenario yang bisa kita coba lihat ya. Satu,
bahwa kalau memang PA akan menandatangani kontrak tetap di beliau, ya. Artinya memang kan tugas beliau ini, tugas PA mengadakan ikatan perjanjian, tanda tangan kontrak berarti dalam hal pengadaan barang dan jasa pemerintah, teman-teman. Maka beliau bertindak sebagai PPK, itu format pertama, ya. Karena beliau sibuk tentunya dapat dibantu oleh siapa? Oleh ASN tadi yang punya sertifikat, yang punya kompetensi di pengadaan tentunya, ya begitu ya teman-teman semuanya. Ini skenario pertama, ya, skenario pertama. Nah, artinya bahwa harus difahami juga teman-teman semuanya bahwa kontrak itu ikatan perjanjian, ya, oleh antara beberapa pihak. Dalam hal ini kalau di pengadaan barang antara kalau Pak PA yang mau tanda tangan, maka beliaulah di situ dengan penyedia, ya teman-teman, bahwa kontrak itu ikatan perjanjian, ada hak, ya, dan ada kewajiban, teman-teman. Itu yang di dalamnya ada ruang lingkup pekerjaan, ada spek teknis tentunya, ya, ada nilai kontraknya, ada periode pelaksanaan kontrak, teman-teman. Ya, artinya bahwa kontrak itu di pengadaan barang adalah ada kegiatan sebelum kontrak yang dilakukan sebelum kontrak itu ditandatangani. Seperti contoh, dimulai dari identifikasi kebutuhan, ya, nyusun spesifikasi, nyusun HPS, itu kan bagian dari proses, ya. Ada proses pemilihan penyedianya, ya, menetapkan pemenangnya, jadilah kontrak di situ. Artinya bahwa ada konsekuensi ketika penandatangan kontrak, terlepas atau PA atau KPA, teman-teman semuanya monggo saja silakan. Tapi mohon difahami betul ini hak dan kewajiban, ya. Artinya bahwa penandatangan kontrak punya kewajiban melaksanakan kewajiban sesuai dengan bunyi kontrak, gitu ya kan. Gitu ya teman-teman semuanya. Ya, jadi skenario pertama. Artinya tugas-tugas ke-PPK-an dirangkap oleh beliau. Tadi dapat dibantu. Skenario kedua sekarang. Yang kedua, teman-teman semuanya, Pak PA mendelegasikan kewenangannya kepada kuasa pengguna anggaran, ya. Di antaranya kewenangan tadi, ya, melakukan tindakannya yang berakibat kepada pengeluaran belanja negara. Yang kedua, mengadakan ikatan perjanjian kontrak, berarti ini didelegasikan kepada kuasa pengguna anggaran. Kalau ini yang terjadi, berarti skenario yang kedua, KPA bertindak sebagai PPK, ya. Artinya tugas-tugas ke-PPK-an banyak sekali kan tugas PPK, teman-teman, ya, di Perpres itu. Di pasal 11, teman-teman bisa baca di sana. A sampai P, lumayan teman-teman, banyak tugasnya Pak PPK. Ya, kalaupun skenario kedua tadi, ya, KPA merangkap, bertindak sebagai PPK, maksud saya, maka beliau dapat dibantu, gitu kan. Dapat dibantu oleh ASN yang punya sertifikat. Di Perpres juga bunyi, ya, dan di Perpres 12 bahwa KPA dapat merangkap menjadi PPK. Clear ini, ya teman-teman, tidak ada masalah. Tapi mohon dipertimbangkan tugas-tugas ke-PPK-an yang cukup banyak. Tentunya Pak KPA juga sibuk, ya, banyak tugas-tugas struktural yang harus beliau jalankan, gitu ya kan. Tapi kalau beliau merasa mampu, ya tidak apa-apa, ya. Artinya tidak menyalahi. Di Perpres juga ada bunyi, gitu ya. Oke, itu skenario yang kedua. Nah, skenario yang ketiga, teman-teman. Nah, ini sebenarnya tidak ada, ya, di Permendagri 77, yang ada di Perpres justru bahwa apabila tidak ada penetapan PPK, gitu bunyinya, teman-teman, ya, maka KPA dapat menugaskan, ya, PPTK untuk melaksanakan tugas ke PPK-an. Cuma yang diatur di sana tidak semua tugas di Perpres yang A sampai P tadi dilaksanakan menjadi tugasnya PPTK yang tadi sebagai PPK. Ada 3 tugas yang tetap menjadi tugasnya Pak pengguna anggaran. Satu, menetapkan tim pendukung, ya. Yang kedua, menetapkan tim ahli, ya, atau tenaga ahli, ya. Yang kedua, menetapkan surat penunjukan penyedia. Itu tetap menjadi tugasnya Pak
pengguna anggaran. Gitu. Oke, jadi artinya bahwa kalau Pak PPTK memang ini skenario perpres ya teman-teman ya. Jadi kalau tidak ada penetapan PPK maka PA strip KPA dapat, jadi pilihan lagi teman, dapat ya teman-teman, dapat menugaskan PPTK sebagai melaksanakan tugas PPK. Nah menurut saya ini skenario yang paling tepat ya teman-teman semuanya. Karena kalau kita lihat di Permendagri nomor 77 tahun 2020, kalau kita coba sandingkan, itu tugasnya hampir sama sebenarnya ya. Antara tugas PPTK menurut versi Permendagri 77 sebagai punya tugas melaksanakan kegiatan ya. Di situ ada juga salah satu rincian tugasnya adalah menyiapkan dokumen pengadaan gitu teman-teman gitu. Saya kira ini paling tepat ya menurut saya kalau PPTK melaksanakan tugas ke PPKA gitu. Oke. Jadi format yang paling tepat menurut saya pengguna anggaran melimpahkan kewenangannya kepada KPA ya teman-teman gitu ya, kepada kuasa pengguna anggaran, terus KPA ya dapat menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas-tugas ke PPKA. Tapi ketentuannya tadi ya di Perpres ada tiga yang tetap menjadi tugasnya bos-bos kita di atas gitu. Gitu ya teman-teman semuanya. Nah kalau ini yang terjadi, ini format yang dipilih, maka PPTK harus bersertifikat. Nah itu masalahnya ya teman-teman. PPTK harus bersertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa pemerintah ya. Nah mungkin ini ya format yang paling tepat ya teman-teman semuanya. Nah cuma tetap tanda tangan kontrak, ikatan perjanjian ya tetap menjadi tugasnya KPA ya, tetap menjadi tugasnya PA atau KPA gitu teman-teman. Artinya karena di Permendagri pendelegasian kewenangan untuk melakukan ikatan perjanjian itu hanya sampai di kuasa pengguna anggaran. Sedangkan di APBN enggak gitu kan. Gitu ya. APBN tuh KPA dapat mendelegasikan kewenangan, ada dua kewenangan tadi ya, melakukan tindakan ya yang berakibat kepada pengeluaran belanja negara sama ikatan perjanjian tadi ya untuk kontrak tadi. Ya. Itu pendelegasian. Artinya teman-teman PPK yang ada di APBN yang di pusat tidak otomatis teman-teman ketika dituju sebagai PPK itu punya kewenangan tanda tangan kontrak, enggak. Itu menunggu pendelegasian dulu ya dari kuasa pengguna anggaran. Gitu ya teman-teman yang di APBN. Nah, sedangkan yang di APBD kalau format yang terakhir tadi ya PPTK sebagai pejabat pembuat komitmen tetap tidak bisa kontrak. Kontrak tetap ada di Pak KPA atau PA ya. Gitu ya teman-teman semuanya. Oke, mudah-mudahan clear ya teman-teman semuanya gitu kan. Sedangkan untuk yang pejabat pengadaan samalah teman-temannya tidak banyak berubah. Pokja juga tidak banyak. Pokja ada tugas yang dihapus yaitu melakukan proses persiapan dan pemilihan untuk penyedia di katalog itu dihapus ya teman-teman. Ya. Pejabat pengadaan tetap tidak berubah sama teman-teman. Agen pengadaan, penyelenggara swakelola, ditambah ya penyelenggara swakelola itu ada bahwa penyelenggara swakelola dapat dibantu oleh pengelola pengadaan barang. Pengelola itu siapa? Fungsional teman-teman ya, fungsional pengadaan. Artinya jabatan fungsional sekarang di pengadaan barang ini untuk kepastian karir teman-teman yang memang ingin berkarir di dunia pengadaan barang dan jasa pemerintah, ada jenjang, ada jabatan fungsional ya. Ya, saya kira itu teman-teman itu yang ditambah ya, artinya tim penyelenggara dapat dibantu oleh pengelola pengadaan. Itu di penyelenggara swakelola. Agen pengadaan juga tidak berubah. Penyedia ada. Jadi itu ya teman-teman semuanya ya. Tadi diskusi kita apa yang tadi saya sampaikan karena memang ini menjadi perdebatan yang panjang sampai sekarang deh dari sejak beberapa tahun yang lalu gitu ya kan, karena ada pengaturan tadi ya teman-teman ya gitu teman-teman ya. Artinya tidak perlu kita pertentangkan kedua peraturan ini, mari kita sinergikan saja ya teman-teman. Tadi beberapa format, tapi menurut saya tadi ini lagi-lagi menurut saya teman-teman gitu ya, fungsi ke PPKA itu dilakukan oleh PPTK ya, PPTK.
Nah, para PPTK yang merangkap jadi PPK harus punya sertifikat, gitu ya teman. Tapi tanda tangan kontrak tetap di PA atau KPA, gitu ya teman-teman. Saya kira itu format yang paling tepat untuk teman-teman di daerah. Demikian teman-teman semuanya, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan manfaat teman-teman semuanya, karena memang saling berbagi itu adalah sebuah keindahan teman-teman. Selalulah berbagi, selalulah berbuat kebaikan, belajarlah ikhlas. Karena ikhlas terus belajar rupanya teman-teman ya, tidak semudah seperti apa yang diucapkan teman-teman ya. Jadi kita nggak sakit hati, gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam.